tumpahin, tandanya dia mau. Tapi kalau tehnya dia nggak tumpahin, itu dia tolak. Gitu di IG Reels. Kalau dia tumpahin ke muka ini. Dia suka sekali. Sekarang sudah. Oh, ada seperti pengalamannya Abdur. Abdur waktu itu umroh, dia lihat semua orang mirip Mamat. Iya. Iya, saya sampai sana saya lihat semua orang mirip saya. Saya juga begitu hitung-hitungan. Saya fitnah kok. Banyak sekali ya. Tuhan, di akhir saya buka ini video titik-titik kumpul ini. Semua orang ini. Pras punya, mengalir ke saya. Abdul punya, mengalir ke saya. Ini, mengalir ke saya. Mereka di akhirat, malaikat lihat, bahitung. Woi, silakan sudah selesai. Itu pintu neraka. Tetap lu. Berkumpul bercanda membawa cerita, di titik kumpul sedih jadi bahagia. Jangan ajak sabar. Ribut, capek. Aduh, ribut semua. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sabarkanlah aku bertobat, hidup di jalan-Mu, terpenuhi kewajiban-Ku sebelum tutup usia, kembali padamu, kembali padamu. Ini harus dikoreksi. Aku bertobat, baru hidup di jalan-Mu. Enggak, dia tuh Berarti aku bertobat ada hidup pakai di jalan koma. tuh. Iya. Sudah nggak mau hidup di jalan. Enggak ada pakai koma. Mana ada pakai koma. Tidak ada musikalitas. Harusnya, Gigi. Jangan kalian sambung langsung begitu. Raffi nanti marah. Coba kalau koma bagaimana? Bukan gigi itu, beda gigi. Beda gigi. Gimana? Gimana tadi? Kalau pakai koma. Oh, Tuhan. Aku bertobat, hidup di jalan. Gitu. Itu udah improv. Bagaimana? Kalau menurutku ya, ini saran aja untuk lirik itu. Tambahkan kata dan. Betul. Aku bertobat. Aku bertobat dan hidup di jalan. Kecepatan. Ya bisa dibikin temponya. Jangan langsung suap. Tanggung jawab, jangan langsung suap kanan. Tanggung jawab tidak bisa masuk itu pakai darah. Kang Arman, saya minta maaf. Masuklah. Masuk. Aku bertobat dan hidup di jalan-Mu. Kang Arman, saya minta maaf. Ini cacat-cacat nada ini semuanya. Kang Arman, saya protes ya Kang Arman ya, nggak boleh. Harus ada koma. Karena aku bertobat hidup di jalan. Iya. Dia langsung naik Karena lagi. kalau langsung. Aku bertobat, hidup di jalan. Nah, Tanya yang punya Riset, pemahaman. coba. Bertobat hidup di Aku jalan-Mu. bertobat hidup di jalanmu. Artinya? Maknanya bagaimana jadinya? Aku bertobat Hidup di jalanmu. Pakai koma nggak? Berat. Ini nggak pakai koma di Tidak, sini. kalau tidak pakai koma berarti apa itu? Berarti dia benar-benar tobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Benar berarti. bukan artinya dia tidak mau di jalan Allah lagi kan? Tidak begitu. Begitu memang botak bodoh. Woi Kirdun. Bahlul ente. Kirdun Bahlul ente. Kirdun Bahlul. Astagfirullahaladzim. Tidak, sorry maaf. Tidak, saya emosi sekali. Memang betul Abdur. Tidak koma toh. Sekarang gini, saya tanya. Lirik tidak mungkin ada Mamat, koma. sekarang saya tanya. Mamat bertobat minum minuman keras. Artinya apa? Berarti Bang Mamat sudah tidak minum minuman keras lagi. Yes. Betul. Terus sekarang Meskipun masih ya. Mamat bertobat tidak minum minuman keras. Wah ini abiku jadi kayak aku tobat, iya nggak ya? Iya kan? Iya, Dia kan? tidak bertobat kan? Sabar, Dia kembalikan tetap ke lanjut. lirik. Kembalikan ke lirik yang tadi kalian protes. Atau gini deh, Mamat bertobat minum minuman halal. Berarti bertobat untuk tidak minum minuman halal. Iya, berarti dia minum minuman miras dong. Astaga. Ya sama kayak Pembahasan apa sih? Aku Ya Allah, bertobat gara-gara lagu. Koma, Kang Arman kasih koma lah. Guys, sekarang kita sudah ada Ustadz Cilik. Ada Rishad Bayaksud. Bayaksud. Rishad Bayaksud. Itu marga. Itu marga Arab.
Bayak Sud. Sama kayak Bang Mamat juga sama Al-Katiri. 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 Semua kalian beda banget ya. Wait. Selama ini saya lihat ada marga-marga Arab tuh kayak gagah-gagah begitu. Kan Timur Tengah, ini timurnya doang. Sabar dulu. Nenek moyang turun di mana, Bang? Dari Hadrobot. Terus turun di? Terus ke Indonesia. Iya, di mana Indonesianya? Di macam-macam banyak banget. Kalau yang dari Kabok ya? kamu, Bojonegoro. Oh, kita di Bojonegoro. Bojonegoro. Kita di Bojonegoro. maksudnya sampai kok Mamat, masakan apa? Abang Mamat di Turun di Kokas. Kokas, kecamatan. Tapi ini memang kalau ya Pras juga tahu. Kami ke nikahannya Mamat, sepupunya Mamat semuanya Masalahnya? Arab semua. Mirip kok semuanya. Semuanya Masya Allah. mukanya Arab semua. Masalahnya Mamat doang. Gagah. Mamat doang. yang Karena kalian melihat pakai mata kalian yang dua mata saya tusuk itu. Saya tusuk itu. Maksudnya karena itu di mata kalian. Kalau di mata orang yang tidak kenal, oh iya juga ya. itu kalau saya sendiri, Ari Kriting dan Pras juga setuju. Kalian bertiga itu kan satu mata. Kita 6 mata lah. 6 mata. Maksudnya sama penglihatan kalian terhadap saya itu sama. Kalau kita pergi, oke lah. Menurutku udah ganteng atau tidak? Jangan Eh, bohong. Jujur. Ini bukan Universitas puasa. Arab nih ya. Saya kasih tahu Sebagai ya. orang Arab. Arab di Indonesia belum jangan perang. kau Ya. Belum intervensi. perang. Arab di Indonesia belum perang ya. Coba jawab. Coba jawab. agak menjaga keselamatan sih sebenarnya. Oh iya. Tidak, jangan terancam. Ada kami 3 orang. Tapi ganteng kok, Masya Allah. Cakep. Masya Allah, Ganteng, Masya Allah. Karunia Allah SWT. Hah? Iya. Bukannya astagfirullah kalau ke dia ini ya. Oh, itu jawaban bagus itu. Jawaban bagus. Baru pulang umroh. Bagus untuk kau. Masya Allah. Baru pulang umroh. Masya Allah. Udah doain teman-temannya, Masya Allah. Betul. Sorry, keperap. Tapi nanti dia rambut panjang tiba-tiba. Kemarin dia tawaf ngelawan arus. Tapi secara timeline betul sih dia tadi yang awalan puasa Minggu kemarin. depan. Minggu ini tayang puasa. Minggu depan tayang gondrong. Cerita dulu bagaimana kemarin? Apa? Kemarin di sana. Alhamdulillah lancar-lancar. Kasih tahu Rishad juga gimana pengalaman di sana. Ya gimana tuh? Amalan apa yang bisa ditularin nih ke Nah. Terlalu berat. Bang Risa terlalu berat. Tidak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Misalkan apa yang kau temukan, Ya. yang kira-kira kita bisa tiru di sini. Apa bang? Asik. Kan biasanya kalau Apa? misal orang lagi umroh tuh kan kayak nemuin keajaiban apa kayak. Ada Mungkin nggak? Bang Mamat Ada bisa nggak? di-share Ada juga. nggak? Ada nggak? Tidak Ada mau nggak? berbagi kebaikan. Pelit banget. Gua mah banyak kemarin cerita-cerita umroh sampai Ada sekarang. cerita live TikTok. Ya kan kau Tidak, begini saja. Ada yang unik dari dia. Ali sudah cerita ke saya. apa? Coba aku cerita dulu. Kenapa itu kau lari-lari dari Bukit Duri ke Bukit Tinggi? Orang lari tuh Bukit sama Bukit Marwah ya. Bukit Duri, Bukit Tinggi. Itu di Sumatera sana dia. Itu yang maksudnya Ali cerita saya. Abang, ini Mama Tia agak aneh nih. Kenapa? Dia lari-lari dari Bukit Duri ke Bukit Tinggi. Ih, agak jauh itu sih. Kenapa? Kenapa? Bang Abdur tolong. Waduh, Dia lari sama Bukit Tinggi di Padang. Bukit Tinggi di Padang sana dia lari. Sampai ke bukit. Bukit Duri. Bukit Duri, Bukit Bukit Tinggi. Duri itu di mana itu? Tahu juga. Astagfirullahaladzim. Ada tidak itu tadi Risa tanya, ada tidak hal-hal kecil apa kayak apa? Ya, Apa ya? Tidak ada. Memang fokus mau beribadah aja. Ya tidak. Kalaupun misalnya ada keajaiban atau apapun, tidak itu bukan yang akan mengganggu saya gitu. Udah lewat aja. Kok ada seperti pengalamannya Abdur. Abdur waktu itu umroh. Dia lihat semua orang mirip Mama. Iya, iya. Iya, saya sampai sana saya lihat semua orang mirip saya. Ali tuh, Ali yang pakai HP Mamat. Mamat. Kayak begitu. Tapi lu sudah pernah ini? Alhamdulillah kemarin dapat kayak Umroh. kerja sama gitu tawaran umroh. Kau yang keberapa? Alhamdulillah baru yang pertama. Pertama juga ya? Tapi setidaknya udah. Setidaknya Saya sudah. 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 Dia tidak mau. Dia alasan begini. Dia alasan begini. Kalian semua umroh, oke. Ini dia bilang saya pribadi ya. Iya. Kalian semua umroh, oke. Saya mau haji duluan. Masya Allah. Baru saya umroh. Biar saya dari komika, saya orang pertama komika yang haji. Masya Allah. Masalahnya adalah dia belum daftar sampai dunia sekarang. Terus Anda berharap berangkat kapan? Hei, kau tidak tahu sekarang tuh bisa cepat. Ada Haji Wada.
Itu terakhir. Haji mana tuh haji terakhir? Masuk Tapi kalau dianalogikan dengan stand up, ada sih. itu abang berarti terakhir, dia balik meninggal. berarti abang nggak ikut open mic, langsung show. Langsung show. Nggak ada latihannya dulu. Tapi mohon maaf, saya koreksi. Kalau Anda bilang Anda mau jadi komik yang haji pertama, Anda Sudah ada. Cing update. Saya kasih toko. Dia karang, sumpah demi Tuhan saya tidak pernah bilang saya mau jadi komik yang haji pertama. Itu kau punya tambahan. Kau baru habis umroh. Ini Ramadan. Saya hanya bilang saya mau naik haji duluan. Baru saya mau umroh. Saya bilang begitu. Saya bilang begitu. Pertama keren nih, Haji Ari. Wih. Haji Ari. Siapa? Keren. Haji Satria lah. Haji Satria. Jangan marah-marah dulu, jangan ribut-ribut dulu. Kita minum kopi dulu aja. Ini kopi kenangan Black Aren. Saya Black Aren. Ini. Black Aren ini nih. Ya. Kopi Black Aren dengan formula baru karena sekarang ada Arabica blendnya. Nah, Wih, menggunakan kopi Arabica premium yang aman di lambung. ya kopinya juga terasa lebih kuat dan menggunakan gula aren grade terbaik. Sama seperti yang dipakai di kafe-kafe. Gokil. Kenapa ya? Saya lihat makin hari nih kenangan makin banyak rasa ya. Kenapa itu? Ngapain? Aman di lambung, bro. Kan diminum. Bukan ditaruh. Diminum. Tapi teman-teman taruh begini aman. Saya membuktikan. Saya tahu teman-teman pikir kayak, wah kena di lambung sakit. Tidak sakit sama sekali. Bukan lambung itu bahkan itu usus loh yang kau Bukan posisi Di lambungnya. mana deh lambungnya deh? di sini lambungnya. Umpan Lambung itu. Mas kocak. Kenangan banyak rasa. Tadi waktu Rishad baru datang saya tanya langsung. Masih muda sekali ini, berapa umurnya? Kelahiran 2001 ternyata. 2001. Sudah jadi ustadz itu ya? Beda 18 tahun dengan dari kritik. Masya Allah. Ya 2001 sekarang berarti jalannya 24. 24. 18 tahun beda dengan dari kritik. 18 tahun. Kalau Bang Ari berapa? Pokoknya kau baru lahir, Bang Ari sudah kepikiran nikah. Kira-kira nikah. Gitu dia. Jadi ini bagaimana itu? Sabar dulu, Ya. kita luruskan dulu masalah usia. Sudah, orang sudah tahu sudah tua sudah. Bukan, macam saya dengan kalian ini terlalu beda jauh loh. Memang jauh, Pak. Memang jauh, Pak. Memang jauh. Anda yang sosok muda. Anda kalau tidak main dengan kita, keriput-keriput langsung kelihatan. Karena Anda main dengan kita, makanya terlihat muda. Saya pertama kali datang ke Malang mau kuliah, Anda itu sudah tua sendiri di kampus. Memang sudah tua sudah. Berarti mungkin Rishad lahir, Bang Ari udah punya kenangan. Udah banyak kenangan. Udah banyak kenangan. Ya. Jadi masuk ya. Gila nih Ustadz satu nih built-in banget. Tapi itu Risa tadi umroh itu cerita dulu dong. Alhamdulillah sih waktu itu. Tahun ini atau tahun lalu? Tahun lalu. Oke, Jadi bagaimana? kebetulan tuh jadi Rishad tuh kayak bener-bener minta. Yang penting tuh kan makanya kenapa kata Nabi SAW, kalau kita udah menghadirkan niat, kita itu entah jadi atau tidak, Allah udah kasih pahala pertama atas niat itu. Nah ini bisa nih buat kalau mau niat haji juga. Saya pahala suhaji, kamu masih umrah. Daftar dulu, Pak. Daftar Iya. mau haji wadah Langsung menyesal. Haji terakhir. Langsung haji terakhir. Balik-balik meninggal. Ya haji wadah. Berarti Anda cuma udah tidak akan kembali. Ya. Ya, jadi waktu itu kan udah niatin dulu nih, karena kalau kita udah niatin tuh Allah bakal kasih pahala kita atasnya tadi. Seumpama misal niat haji wadah tadi misalnya. Tiba-tiba Bukan misal, yang cepat itu haji apa? Oh NH Plus Haji kalau tidak Furoda. salah. Haji Furoda. Furoda. Kemarin baru ngobrol sama Cing Abel, dia ngajakin aku begitu. Haji Furoda. Ya. Tapi Kelasnya Pras mah nggak mahal. Iya. Masya Allah ya. Jadi Amin. kalau kita udah niatin dulu nih haji Furoda misalnya atau haji apa, ternyata tiba-tiba kita dijemput dulu sama Allah SWT. Ya. Maka kita udah dapetin pahala haji Furoda. Nah, maka itu disaat nyatin ya Allah, setidaknya sebelum bisa haji, setidaknya bisa umroh dulu. Haji juga pasti seneng banget. Akhirnya nggak lama karena juga kan mahasiswa ya, pas-pasan banget. Subhanallah nggak lama Kok masih karena mahasiswa? masih mahasiswa. Ini Masih. baru pulang PKL, Bang. Dia baru pulang PKL datang Baru sini dari nih. PKL banget langsung ke sini. Nah, Abang tahun berapa? Saya kasih tau, saya waktu mahasiswa atau kacau. Kenapa kok karir bagus sekali sih? Jangan ditiru emang. Cuma kacau malu. Kacau malu. Lanjut. Maaf kok masih mahasiswa sudah umroh itu. Kok saya hidup mahasiswa kacau sekali.
Aneh di tim saya. Ya, maksudnya, Orang mahasiswa. Masa dia patokannya nih dia? iya, jangan bandingkan juga. Saya nggak paham lagi itu apa sih? Apalagi dia. Apa itu? Berarti itu dari tadi Bang Ari tuh ngiranya Haji Furoda itu Haji Wada. Bukan Haji Furoda. Lupa salah istilah. kata, Lupa salah istilah. Lupa Lupa istilah. istilah. Dia asal aja sebut dia. Nah, terus Ya terus habis gitu kemudian kalau subhanallah ada orang yang punya travel umroh ini ngajak kerjasama. Gimana kalau kita umroh, kamu saya umrohin, terus nanti mungkin ya di sana kayak ya berkonten. apa segala macam. Alhamdulillah itu pertama kali dan subhanallahnya tuh jadi nggak lama keluarga itu dapat informasi kalau 3 orang dari keluarga itu mau umroh. Nah pas mau dapat umroh di situ kan kayak enak ya umroh bareng keluarga. Subhanallah seminggu setelah kejadian itu karena udah datengin niat tadi, bener-bener kayak gak ada angin, gak ada geledek. Itu Hujan, harusnya hujan. Hujan. Gak ada angin, gak ada hujan. Gak ada angin, gak ada geledek. Nggak ada. Iya, Habis geledek baru hujan. Habis geledek hujan. Agak baru gabung ke Jakarta nih. Oh iya. Nah terus bis gitu subhanallah tiba-tiba dihubungin gimana kalau kita umroh. Pas tanggalnya itu jadi pas keluarga lagi di Mekah mau terakhir kita baru berangkat. Jadi kita ketemunya di Mekah terakhirnya. Ketemu, sempat ketemu lah ya. Sempat seneng banget terus peluk-pelukan kayak Teletubbies gitu kayak insyaallah gitu seneng banget. Ada ini mesin penyedot debu itu. Begitu. Orang kalau ketemu umroh itu ketemu keluarga syahdu gitu ya. Kayak sedih gitu. Kau ketemu siapa, Pras? Saya ketemu Ebel. Cobaan itu. Jadi dia Masya Allah, saya astagfirullahaladzim. Padahal tidak janjian. Cobaan ya. apa yang dikirim sama Allah ini? Padahal tidak ada janjian ya. Tidak ada janjian. Ketemunya di sana. Isya live TikTok. Ya Allah, Masya Allah. Ini Rishad kan berkonten, sering berkonten juga di TikTok. Benar. Pernah sholat live TikTok nggak? Itu sebenarnya agak bingung ya karena nanti sholat kayak tap-tap layar kan nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin. Atau kita ngeliatin pause-nya udah ada belum kan nggak mungkin. Berarti Rishad TikToknya masih biasa. Masih Biasa. TikToker biasa berarti. TikToker biasa kayak Yang Ebel dong. TikToker Mahadewa dong. Mahadewa nih, Isya. Ya kan? Set, saya sudah sholat duluan. Set. Dia masih begini-gini. Set. Taruh. Depan saf. Nyamping dikit. Di ekor mata saya, anjir. Live, itu live. Saya berhentikan dulu sholat. Bel, jangan live. Bro, asar 2.000. Kalau kita combo berdua satu frame 10.000. Lumayan gift-nya ada 1 juta lah. Kata dia. Padahal itu di Madinah, di Nabawi. Ebel Cobra. Ebel ya, Masya Allah. Keren. TikToker luar biasa itu. Masya Allah, Masya Allah. Belum apa-apa. Rishad biasa di TikTok apa? Bikin video-video apa aja? Kalau yang Jual sering kurma. Prabowo boleh. Anies boleh, Jokowi boleh, Anies Masya boleh. Allah, Masya Allah. Iya. promo ya. Iya. Lu kayak jual kurma di pintu 33 tau. Ya Allah. Ya mungkin kalau konten lebih ke arah kayak mungkin ke tentang keseharian atau mungkin hal-hal yang banyak orang tuh luput misalnya. Kayak misalnya contoh nih, kan banyak banget nih kayak ada orang yang misalnya dia pulang malam, terus kemudian karena depannya ada rumah angker tuh dia langsung kayak bilang amit bah, terus kayak mungkin permisi. Padahal kan sebenarnya kita cukup bertawud kepada Allah, terus kita jalan aja dan itu nggak akan diganggu. Ya sesimpel konten-konten harian kayak gitu sih sebenarnya. Banyak kalau untuk followernya tapi 1.100.000. 1,1. Antum kuliah di jurusan Antum. Ini orang-orang. Ini persiapan mau haji dan umrah tadi nih ya. Orang bertanya. Semoga setelah riset datang ini dia punya kesadaran karena kita selalu mengajak. Cuma Bapak ini tidak pernah mau. Masa saya tanya, kau kuliah apa? Antum coba. Silakan. Antum kuliah apa? Sih, anak Bagus tuh, bagus. Sudah cocok masuk. Putih. Lanjut. kalau riset kuliahnya di jurusan ilmu Quran dan tafsir. Jurusan Ilmu Quran dan tafsir IAT. Oh, alhamdulillah. Baru keluar kok kuliah apa? Astagfirullah. Anda tadi antum loh ke sini. Antum loh tiba-tiba. Sekarang udah keluar tiba-tiba. Lanjut Amar Sony. Nah ini dia ini klarifikasi juga nih abang-abang nih. Jadi di satu Saya lagi tidak bisa. pernah banget waktu pas Diam bisa- dulu. Ini lagi ngomong orang. Sorry. Amar Sony mau ngomong. Oh iya, boleh. Iya. Jadi ini fun fact banget banyak banget yang bilang Risa tuh kalau pas lagi bikin konten bejir, Amar Sony udah bebas cepet banget. Iya kan? Bejirnya. Banyak kan yang Ada bilang bejirnya, lo mirip ada Amar bejirnya. Sony kan. Lu bang, cepet banget gitu kan. Bang nyogok berapa kayak? Bukan.
kita bukan ya mungkin banyak orang yang bilang tapi miripnya dari mana gitu loh. Mirip sekali bro, sumpah. Sorry, Amarzoni bro, mirip Amarzoni. Saya belum pernah ketemu langsung si Amarzoni, jadi saya kurang tahu. Cuman memang sekilas mirip-mirip sih. Iya, Tapi kok orang udah keluarga? Kenapa? Masih keluarga. Masih keluarga Dengan dia. Amarzoni mah Padang bro. Bukan. Padang dia itu. Ini Bojonegoro. Ini Bojonegoro. Asli. Jauh ya? Jauh, Tidak perlu begini-begini. Itu di Kepala juga sudah jauh. Saya tanya kok, ini sorry nih, kalian tuh masa orang beda tempat tidak boleh berkeluarga? Logika kalian? Boleh. Tapi kan dia Kok sudah kalau bilang. ada keluarga tidak di marganya Arab. Di Buton ada. Kok ada keluarga tidak di Nusa Tenggara Timur? NTT. Marga Alkatiri. Ada. Tuh dia keluarga aja. Fak NTT jauh. Ada keluarganya. Iya, tapi kan maksudnya sama-sama Alkatiri. Ini kan beda. Terserah Ini dia satu kalau orang. dia mau keluarga dengan Amarzoni, terserah dia. Bang, ini masalah apa sih Bisa sebenarnya? sudah bilang Tidak ada. Kenapa Tidak masih ada. paksa ada? Mirip. Ya udah, mirip. Mohon geser kiri sedikit. Nah, tuh. Tapi kan sebenarnya berarti lu Jauh. berarti kan sebenarnya lu Gen Z kan ya? Masuknya Gen Z berarti ya 2001 sih. 2001 udah Gen Z ya? Gen Z ya? Bukan 2003 ya? 2003 ke bawah. Nah, dan lu masih ini gue tidak mengkotak-kotakan. Kebanyakan kan Gen Z itu hobinya ya TikTok sama kayak lu gitu. Cuman kan lebih joget begini. Aduh, Ikut tren. Gitu. Kalau lu joget apa di TikTok biasanya? Gak pernah berarti. Enggak kalau kayak ke tren-tren joget sih di draft aja sih sebenarnya enggak di post enggak. Oh ada. Mari kita post. Maksud lu kenapa kok tidak joget? Kayaknya Kenapa kok tidak agak malu sama jenggot dan kumis sih Bang. Agak malu sama. Saya tanya aja. Cuma Anda satu-satunya tidak malu dengan rahang. Karena Anda tempel rahang anjing, rahang kodok di muka Anda ya. Bukan berarti orang lain juga sama dengan Anda. Yang penting saya tempel dia punya rahang anjing, rahang kodok di mukanya saya sebagai filter. Bukan saya tempel sifatnya di dalam saya punya hati. Dalam. Antum keren. Keren. Masya Allah. Berarti Rizat ini dari kecil emang sudah disiram ilmu agama terus sama orang tua. Kalau Mama dulu emang pesantren, kalau Abi bukan. Tapi maksudnya Abi juga belajar tapi bukan dari pesantren. Kalau Mama tuh memang bener-bener dari pesantren. Kan saya kan 2 bersaudara. Nah, dari 2 bersaudara itu Risa tuh yang dari kecil udah dimasukin pondok. Udah kayak kamu masuk aja, masuk. Umur berapa? Dari mulai kelas 1 SD itu udah masuk. 1 SD udah ini. Udah masuk pondok tapi gue terlalu kaget ya biasa aja. Terlalu begini bro. 1 SD. Itu terlalu kaget gitu, terlalu PWK mah. Harusnya dihilangin dikit. Iya. Bilang aja kalau kangen. Anjing lu. Habis ini ditelepon nih. Habis ini tayangan ini naik ditelepon nih. Pras kangen ya? Balik dong. Pras, tapi kita itu belum pernah. Kau sering nonton podcastnya dia ya? Sering banget PWK, sering nonton Bang Pras dan abang-abang yang lain juga sering banget Dikumpul. Saya itu belum pernah sama Pras podcast ya. Kita belum pernah satu frame yang panjang lah. Hah? Belum pernah gimana? PWK 2 kali. Sebelum ke PWK. Iya. Saya pas di PWK saya bilang, TikTok banget anak ini, sumpah. Di situ yang saya langsung takjub sama Pras. Menyala kok di situ, bro. Ini arahnya kemana nih? Ini arahnya kemana? Selama titik kumpul sudah 2 tahun. Saya dipuji begini baru ini. Ada apa sih? Kan bisa langsung habis tag. Iya. Keluar. Langsung iya. Pras enak banget ya. Oh, luar biasa. Tapi tidak ada waktu itu. Tidak ada di aja. Ini baru ini. Baru ini. Gimana? Anda tadi bilang jangan maki-maki jadi maki kan. Ada apa? Masya Allah. Kau masuk pesantren di mana? Kelas 1 dari kelas 1 Kelas SD ya. 1 dulu ikut kayak ada namanya kayak di Jawa tuh melu kiai gitu. Jadi kayak kita ikut kiai. Oh, di rumahnya berarti? Di rumah kiai, tapi belum kayak pesantren yang formal gitu. Cuman kayak yaudah ikut aja. Sekolahnya di luar sampai kelas 6 terus baru SMP-nya nggak lanjut mondok, tapi SMP-nya mondok lagi. SMP di negeri? SMP di swasta di Swasta? Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Muhammadiyah. Habis itu masuk lagi Ke pesantren? pesantren di Alirsyad di Bondowoso. Mungkin Bondowoso. barangkali pernah ke Bondowoso. Bondo. Saya lewat aja sih. Bondowoso. Kenapa? Saya belum Dia pernah. belum pernah sampai Belum di pernah. Bondowoso. Saya lewat aja saya. Oh, pernah. Habis itu Saya ke Banyuwangi, lewat Lumajang, pokoknya dari situ Bondo saya ke Bondowoso sebelum turun pernah betul. sampai Berarti Lewat jalur Jember. selatan Sekolah itu. Ya? Jember ya. Jalur selatan. ya dari jalur utara Jember saya potong berarti masuk jalur 5 jam dari Surabaya kan? 5 jam di Surabaya masuknya berarti ya.
Saya Bondowoso tuh taunya di ini jejak misteri. Trans 7 apa gitu. Ada Bondowoso. Ada hantu-hantu gitu banyak. Terlalu spesifik Mas. Dia kan nyari di mana-mana. Saya taunya Bandung kalau Bondowoso. Bandung Bondowoso. Iya. Yang dengan Roro Jonggrang. Iya, Bandung Bondowoso. Kok pernah lari juga dari Bandung ke Bondowoso? Tapi kan Abang Mani, Rizal boleh nanya ya? Boleh kan? Di saya juga sering banget nih nonton abang-abang nih. Nah, yang sebenarnya menjadi pertanyaan Rizal sampai sekarang tuh mungkin barangkali bisa dibantu jawab ya. Emang Bang Mo tuh beneran punya jualan senjata? Benar. Betul. Gak, karena kayak Di dalam ini banget banyak sebenarnya, cuman kita nggak pernah ngeliat. Bisa saya kirim kok ke pondok ulang. Dari cara ancamannya aja. Beda tuh. Kalau misalnya orang yang yang tidak punya hal-hal seperti itu kayak astagfirullah. Saya sudah terlalu capek, sudah terlalu lama bilang itu. Enggak, astagfirullah. Sekarang kok hanya mau kirim dia ke pondok aja. Saya kirim balik ke pondok. Pondok apa nih kalau boleh tahu? Di Cirebon. Dia kan kuliah di Cirebon. Kuliah di Cirebon. Iya. Kuliah di Cirebon. Kampus apa? Kampusnya di Universitas Muhammadiyah. Oh, sama dengan Abdur. Ya, dari Muhammadiyah untuk bangsa kami ini. Masya Allah. Jangan cari uang di Muhammadiyah. Hidup jangan cari hidup di Muhammadiyah. Jangan Hidupilah cari hidup. Muhammadiyah. Itu salah, bukan cari uang, Pak. Namanya juga saya bukan orang Muhammadiyah. Tapi ini riset kan ilmu Quran dan hadis. Ilmu Quran dan tafsir, sorry. Itu karena kalau bulan puasa gini kan kita lagi rajin-rajinnya baca Quran. Masya Allah, betul. Nah, baiknya kalau kita belajar Quran tuh gimana untuk awam-awam kita kayak gitu ya? Kan kita baca terjemahan kadang-kadang kita bingung juga. Nah, jawabnya jangan kesini aja. Ya, kita juga butuh jawaban, bukan Anda doang. Tapi memang menarik banget sih. Ada kayak orang yang mungkin susah banget baca ya. Makanya dia sampai pakai baca terjemahan. Ada hadisnya dari Aisyah tuh. Aisyah tahu ya, maksudnya istri Nabi. Ya, tahu. Alhamdulillah kita masih tahu itu. Gak sampai segitunya. Kita tuh nggak sampai segitunya. Sumpah saya kirim ulang ini ke pondok. Tidak, wajar kalau dia pastikan dulu. Siapa toko pikir itu nama TK aja. Bukan, Sayyidah Aisyah. Ya. Sayyidah Aisyah, beliau tuh meriwayatkan hadis, kata beliau, wa may yaqra'ul Qur'an wa yatakak, barang siapa yang baca Quran tapi yatakak itu kayak terbata-bata. Falahu ajrain, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. 2 pahala yang pertama karena usaha mau baca, sama pahala yang kedua adalah pahala dalam bacanya ini sendiri. Jadi kan pasti kan kita sering banget ditakutin kayak kamu bacanya salah, kamu bacanya salah. Nah, iya tuh. Ya kan? Gue jadinya malu baca, bro. Sherlock aja dia, Bang, suruh kesini aja. Oh, Sherlock Taparani. Siapa? Sherlock Taparani. Ada ibu apa? Kalau yang ngomong begitu Sherlock Taparani. Dicubit terus. Siapa yang Ibu itu. Ibu siapa? Ngaji dulu. Ada. Oh, Iya. Ibu Mirna. Mana ada Mirna? Mirna itu tetangga di sini. Mirna tetangga sini. Pernah diajak Ibu Marni. Saya tuh private dulu karena telat baca ini kan. Al-Quran. Ikro. Saya tuh sempat sampai Ikro 6 sebenarnya udah baca Al-Quran. Cuman irama itu saya lama. Jadi pas panjang pendeknya salah, cubit terus. Nangis saya. Tidak usah prakteknya. Geli sekali. Saya nggak sampai gitu. Saya diam aja sudah menangis. Gitu. Tapi saya bisa baca tuh bisa. Tapi nggak bisa yang gitu. Tidak bisa. Tapi dia guru ngajinya kan? Guru ngaji. Tapi kan kalau kita pengen bisa. baca Al-Quran sebenarnya kan tidak. Tapi jangan dicubit dong. Tapi sebenarnya Pras tidak perlu pakai begitu-begitu juga. Maksudnya baca aja. Yang penting. Nah makanya itu saya mau panjang tanya pendeknya benar kan yang panjang pendeknya. Tapi kalau buat yang belajar tuh ada kekhususan kok. Jadi kita kayak kan kadang-kadang orang tuh disalahin kayak kamu bacanya salah. Padahal kalau belajar dia pakai hadisnya Aisyah tadi bahwasanya dapat pahala bahkan 2 kali pahalanya. Kalau yang sudah lancar, kalau sudah lancar ya lebih bagus lagi satu hurufnya dikalikan 10. Oh, tetap berarti lebih bagus yang lancar ya. Iya, tetap bagus lancar. Iyalah. Kita sama tahu. Aisyah tuh memotivasi kita gitu. Jadi ada memotivasi, saya terbata-bata terus. Nah, hal-hal yang begini nih saya jadi malas gitu. Wah, saya lebih banyak pahalanya. Ya masa begitu? Ya 2. Saya 1 huruf 10 loh. 10 loh. Iya. Artinya dua-duanya ada kebaikan di dalamnya. Mau terbata-bata, tapi yang penting usahanya berarti. Berarti Aldi Tahir nggak salah, bro. Ya memang tidak salah. Saya tidak pernah menyalahkan dia. Iya, orang kan sering komen. Apaan sih di posting ini. Termasuk kamu. Saya nggak pernah. Orang follow aja enggak. Ya maksudnya orang sering komen, bacanya masih sembarangan udah diposting bla bla bla. Padahal ternyata dia tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Bahkan lebih dapat pahalanya itu bisa double karena keinginan dia. Yang parah adalah orang yang sudah nggak bisa baca, nggak mau ngaji, nyalahin
ngejudge saya itu yang jangan sampai lah kita malah kayak gitu. Ini gitu. Berarti mumpung tidak bisa ngejudge orang sembarangan. Fitnah aja tuh. Mumpung bulan ada mau ambil hati. Pahala masuk ke sana. Saya juga begitu gitu ada. Saya fitnah kok. Banyak sekali ya. Tuhan, di akhir saya buka video titik-titik kumpul itu. Semua orang ini, Pras punya, mengalir ke saya. Abdul punya, mengalir ke saya. Ini, mengalir ke saya. Mereka di akhirat, malaikat lihat, bahitung. Woi, silakan, sudah selesai. Itu pintu neraka. Tetap belum nutup. Astagfirullah, ya Allah. Itu kayaknya kalau saya sudah tahu saja. Kayaknya mungkin Nope yang ambil sama-sama. Nope yang ambil. Saya terlalu fitnah dia. Minta maaf sana. Minta maaf Nope. Sudah itu. Ini apa? Mumpung bulan Ramadan makanya kita rajin-rajin. Nah, sahabat yang tadi saya tanyakan tuh, kan kita kadang-kadang kita baca terjemahan. Nah, secara ilmu tafsir tuh maksudnya kadang kita baca terjemahan. Yang ada tuh kadang-kadang kita bingung juga. Nah, itu bagaimana? Buat awam-awam kayak kita nih. Tapi sebenarnya memang Ramadan ini kan bulan kita berlomba. Makanya pernah tuh suatu ketika Nabi itu ketika mau khutbah, beliau di tangga pertama berhenti dan mengatakan amin. Naik lagi berhenti mengatakan amin. Kemudian naik lagi amin. Kemudian setelah selesai ditanya para sahabatnya, wahai Rasulullah, kenapa engkau pas mau naik bilang amin amin? Kemudian kata Rasulullah, yang pertama aku mengatakan sungguh Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril mengatakan sungguh orang yang merugi adalah dia yang datang bulan Ramadan, kemudian dia melewati bulan Ramadan, sedangkan dia nggak dapat apa-apa. Maka Nabi mengatakan amin. Nah maka di amin yang pertama ini kita perlu tahu bahwasanya kalau di bulan Ramadan ini kita lewatin gitu aja, bahkan yang aminin itu langsung Nabi. Orang yang kata Allah, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang ngomong tuh pasti wahyu. Gimana tuh? Kita dilewatin bulan Ramadan, dibilang orang yang merugi sama Jibril, langsung tangan kanannya Allah, diaminin sama taukidnya, diaminin sama penekanannya langsung Rasulullah. Nah maka kayak nggak ada alasan. Kita tuh kadang alasannya kayak gimana. Tapi kalau kita pakai tadi ini, hadis ini, kemudian kita tadabbur, itu bisa benar-benar kayak Jibril aja bukan ngatain ya, lebih ke kayak menekankan, mengingatkan, diaminin sama Nabi yang beliau aja 2 kali dibedah dadanya untuk dibersihkan. Jadi benar-benar tangan kanannya Allah Jibril iya, Rasulullah iya. Kan eman banget kalau sampai kita masih nggak mau manfaatin di bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan tadi. Maka semangatnya mungkin bisa ngambil dari hadis itu. Walaupun kita tidak paham tuh, misalnya analogi-analogi yang ada di dalam tafsir Al-Quran. Bukan tafsir, terjemahan. Sebenarnya nggak apa-apa karena memahami Al-Quran itu sebenarnya butuh dengan guru. Makanya kan kita butuh guru untuk belajar. Ada memang beberapa yang kita bisa dapetin ilmu dari mungkin media sosial, TikTok. Ya tapi sebenarnya ilmu-ilmu di TikTok ini juga nggak semuanya kita bisa ambil ya. Karena ya macam-macam banget di situ isinya. Kecuali dari punyanya Antum. Itu pasti sih. Alhamdulillah. Ada masuknya bagus juga. Iya. Maksudnya kan kalau orang bilang jangan ambil dari TikTok. Oh berarti termasuk Anda dong? Jangan. Oh jangan. Harus lihat siapa sumbernya. Siapa dulu. Karena tuh sekarang banyak banget ilmu-ilmu di itu kayak, tahukah kamu nenek-nenek terus gue duang jedak-jeduk dong. Itu kan kayak ada mau dakwah atau mau barongseng kan kayak agak tidak. Wait, apa tuh? Ada lah joget aja ya. Joget kok kayak benerin rambut. Jogetnya. Jadi gitu sih udah lebih ke enggak apa-apa berarti baca ya terjemahannya baca aja. Kalau mau meneliti lebih jauh ada kalimat yang membingungkan, kita tanya ke guru. Ke guru. Ada nggak rekomendasi buku tafsir yang mudah? Sebenarnya banyak banget buku tafsir. Kita bisa baca dari tafsirnya Kemenak sendiri atau di internet tadi. Kemenak tuh ada keluarin tafsir juga ya? Ada tafsir yang kalau misal kita search di website tuh ada. Misal surat apa, ayat berapa itu ada versi penjelasan tafsir Kemenak apa. Bisa jadi itu jadi referensi kita sih. Saya dulu waktu SD tuh saya suka sekali baca-baca dia punya tafsir. Oh ada. Saya belum pernah ketemu tafsir Kemenak. Ada, tapi saya baca tuh yang bagian-bagian kayak catatan kaki mungkin. Bukan catatan kaki, yang kayak surat Al-Zalzalah begitu toh. Kan itu ada kejadian-kejadian apa. Itu waktu SD Bang Ari. Sekarang maksudnya sekarang tidak apa-apa sih. Lagi mendengar. Dia tidak percaya. Saya SD. Bukan maksudnya bagaimana? Ini Al-Quran, terjemahannya. Terus apa yang abang baca? Iya, saya baca-baca itu yang bagian-bagian kayak kejadian-kejadian kalau kiamat. Gunung-gunung. Penjelasan barunya apa di terjemahan itu?
di terjemahannya. Oh, terjemahan. Terjemahan. Tafsir berarti. Iya, bukan. Makanya saya kaget tadi. Belanya saya suka baca-baca tafsir. Bukan terjemahan. SD bro. Oh iya, terjemahan. Saya masih main Kalau tafsir kan ada tambahannya lagi. Iya, penjelasan. Ini tuh maksudnya apa? Saya bukan menertawakan apa maksudnya. Anjir, SD udah tafsir bro. Kenapa nongkrong sama kita nih gedenya? Nah itu kenapa waktu itu baca? Tidak, kan saya suka saja dia punya apa? Kalau saya itu kan sebenarnya imajinatif. Kisah-kisah. Iya, jadi kayak membayangkan. Membayangkan ya. Saya itu kalau membayangkan kayak ini dulu. Tapi nanti kalau sudah part-part kayak yang Vicky, ternyata maksudnya minatnya orang beda-beda ya. Pas Vicky itu kalau saya bingung, nanti aja yang ini. Wah, kiamat begini gitu. Berarti lebih ke suka yang peringatan-peringatan. Peringatan. Berarti Anda suka dong ini, surat Al-Fil suka juga dong. Gajah. Itu kan kisah juga itu. Iya. Yang apa? Abraha. Iya, dilumatkan bagai ulat itu kan, bagai Iya, saya bagai tidak tahu ulat dedaunan ya. pokoknya. Bagaimana sih itu? Kurang lebih Iya, itu lah. seperti ulat melumat dedaunan ya. Iya, gitu. Tapi riset lu ganteng banget sih bro. Gokil. Terlalu lompat Mas, kaget Gue pas dia menjelaskan aja gue terkesima. Terkesima gitu. Apalagi wanita. Jangan ganggu dia lagi PKL. Masya Allah. Tidak apa-apa. Jangan membuat dia, apakah wanita menyukai saya? Enggak, tapi lu punya pacar? Kalau nggak taruh. Dia tidak mau Taruh tapi sudah saling kenal. Atau memang dari rumah udah dijodoh-jodohkan nih. Kamu nanti sama sepupu yang itu ya? Apa udah begitu? sekarang pingin belajar aja dulu. Pingin belajar aja dulu. Fokus belajar aja. Tapi harus sama Arab. Sabar, tapi saya sur. Kau punya kata-kata barusan pengen belajar saja dulu itu bikin saya trauma. Saya SMA dulu begitu tembak perempuan atau pacaran yuk, udah saya pengen belajar aja dulu. Kata si orang. Ya, Anda tembak pas dia kerja PR toh, dia pas kerja PR toh. Maaf ya, Ari saya mau kerja PR dulu. Gitu toh. Masa kerja PR berbulan-bulan. Tidak suka. Cukup kali. Tidak suka. Harus sama Arab juga kah? Mungkin banyak kayak Arab kayak gitu, mungkin Bapak tahu juga ya. Ya, tapi kan laki-laki bebas lah. Kalau kita sih kayaknya bebas sih, nggak harus yang wajib banget. Iya, aman-aman aja. Yang penting orang tua suka. Orang tua suka. Kalau Mamat kan jelas dia cari sendiri dan nyekap orang. Tapi kalau dulu kan metode penyebaran agama itu kan lewat pernikahan salah satunya kan? Ya, mungkin. Iya toh. Tapi kalau boleh tuh Bang Mamat emang dulu kenalannya gimana Bang Mamat sama calon istri? TikTok. Oh, dari TikTok. 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 Aku di sana. Di sana. Nah, gitu tuh lagu-lagu TikTok. Jadi sebenarnya awal mula Nafa itu bikin video untuk Pras, tapi Pras sudah nikah. Mau bikin untuk Bang Ari juga sudah nikah. Mau bikin untuk saya juga sudah nikah. Akhirnya dia cari, wah ada satu yang belum nikah tapi jelek. Tapi ya sudahlah gitu. Daripada masalah istri orang. Daripada Dia masalah, ngefans banget sama Titik Kumpul. dia bikin lah. Ternyata rame. Rame. Yang gak enak sama netizen. Gimana nih? Ya, netizen sudah bilang, ayo jadian aja. Dia tidak enak. Astagfirullah. Akhirnya sudah. Ya, kata-katain kau, katain lah. Katain apa? Gak ada dia tidak enak. Dia pertama nonton langsung. Sikat nih bos. Langsung nelfon saya. WhatsApp dia. Mat, yang ini cantik ini. Dia punya istri sekarang ini. Mat, kan banyak yang bikin konten itu kan? Ya. Banyak pilihannya sebenarnya. Banyak yang cantik-cantik. Banyak. Tapi Mau kotak 3, kotak 4 itu banyak sekali. Kotak empat apa namanya? Kuis. Adalah. banyak yang cantik-cantik yang bikin konten itu. Terus saya lihat salah satunya istrinya dia sekarang kan. Ini cantik sekali yang ini nih. Tidak umum cantiknya. Dari saya kirim ke dia. Tidak umum. Iya, saya. Mat, yang ini cantik ini Mat. Coba kok DM saja, tes tuh. Terus dia jawab tuh. Sudah bang. Sudah ternyata. Ya, karena sudah beberapa hari. Ini belum dibahas tuntas juga. Belum bahas di episode sebelumnya. Kalau Karena ini udah bilang. Riset mau dengar Karena dia- mau ilmu-ilmu. Nah, ilmu. Cium tangan dulu. Tidak. Ya namanya jodoh. Namanya jodoh kita nggak pernah tahu kan. Datangnya dari mana? Datangnya Caranya? dari mana? Biasanya kan Arab udah, wah sepupu yang ini ya, udah ditandai. Sudah ada sekarang. Enggak. Atau kita sendiri sebenarnya udah incar sepupu yang mana? Ada udah dari kelekan kepala udah ada. Oh, udah ketahuan. Udah ada ketahuan. Ya kan karena dia Arab jadi dia lebih tahu gitu. Emang Iya. begitu ya Mat ya? Iya, biasanya kan Kode-kode itu Arab ini? Sepupu-sepupu. Kode-kode Arab ini. Sepupu-sepupu tuh biasanya lebaran. Perjodohan. Ya, atau ada acara gitu-gitu udah mulai
apakah saya akan dijodohkan dengan yang sana? Asik. Sengaja saya dijodohkan. Saya pernah lihat di IG Reels. Katanya laki-lakinya berbicara dengan orang tuanya perempuan. Nanti orang tua misalkan sudah setuju. Kemudian mau tanya perempuannya, anak perempuannya setuju atau tidak. Itu nanti dia bawa keluar. DP. Ada DP-nya. DP apa? Ya sesuatu gitu. Tidak. Tidak, ini perkenalan. Mau tanya perempuannya mau atau tidak. Itu dia bawa keluar teh. Dia sidangin teh. Kalau tehnya dia tumpahin, tandanya dia mau. Tapi kalau tehnya dia nggak tumpahin, itu dia tolak. Gitu di IG Reels. Kalau dia tumpahin ke muka ini. Dia suka sekali. Sekarang sudah. Tidak usah diatur. Sekarang saya bilang sekarang. Begitu. Bahkan ambil punya orang. Kurang itu. Saya mau. Makai mana kalau semua. Kalau laki-lakinya masih ada. Tapi Bang, itu kalau yang anak masih dikasih pilihan, Bang. Biasanya itu pilihannya orang tua. Kita pernah antar teman. Dia ibunya Arab, bapaknya bukan. Oke. Kita antar ke Conde. Antar untuk mau lamar satu orang. Ini yang dilamar orang Arab juga? Arab juga. Sabar, yang kau antar nih teman perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Oke. Laki-laki mau pergi lihat lah. Oke. Kan dikenalin. Ini ada ini Masya Allah gini-gini. Ya. Udahlah biasa. Oke, kita pergi lihat. Silaturahmi. Sudah dengan orang tua juga ini? Ya kan ke rumah orang tuanya. Belum. Ini yang kalian? Belum. Oh, teman-teman saja ini? Orang yang Arab itu orang tuanya yang cewek ya. Orang tuanya tuh lebih respect kalau Anda datang duluan sendiri. Oh, Kita begitu. silaturahmi ngobrol-ngobrol dulu. Oke. Datang diantar. Ada sepupu kerja di Kemenak. Oke. Ada yang di bawah yang mau nikah ini di Bawaslu. Oke. Terus bapaknya perempuan tanya. Oh iya, awalnya Pak aman. Terus yang kau kerja di mana? Dia tanya yang mau dengan anaknya? Bukan, yang satunya. Yang menemani. Yang Yang menemani. Kerja di mana? Oh, saya kebetulan alhamdulillah di Kemenak. Ami kan panggilnya Ami lah. Saudaranya bapak bahasa Arab. Oh, Kementerian Agama. Kalian itu korupsi semua. Terus tanya lagi yang niat ini yang punya niat. Kalau kau Bawaslu sama saja korupsi semua. Pemilu sembarangan. Weh, langsung bubar. Penolakan dari awal. Bukan, tidak tahu. Belum penolakan ini. Sebenarnya mau, tapi pas mau masuk di kemarin dia hanya yang langsung jiper duluan. Dan nggak jadi, Mat. Tidak jadi. Kok tidak langsung bilang, saya dokter gigi? Sama sembarangan. Saya tidak percaya. Saya ada senjata Ami, saya jual senjata Ami. Gitu. Saya jujur, saya baru menyadari ini loh teman-teman. Saya baru menyadari ini. Maksudnya dalam Islam itu kan kita itu kan harus memperbanyak husnuzon. Nggak boleh seuzon. Bener nggak? Bener banget. Tapi coba saya tanya satu hal. Nih ya. Kalau masalah musik atau YouTube atau apapun, kau percaya tidak kalau kau tanya Pras? Kau percaya tidak? Masalah musik? Masalah knowledge-nya dia tentang saya musik. percaya. Iya kan? Percaya. Masalah matematika. Saya kalau tanya sama Abdur, saya pasti akan percaya. Oke. Masalah agama, kita kalau tanya dia, pasti kita kayak, oh iya begitu ya jawabannya. Saya misalnya tanya masalah tata kota, insya Allah saya bisa jelaskan lah beberapa hal gitu. Tapi saya tanya di sini teman-teman, kalau kau cabut gigi atau tambal gigi, kau akan percaya sama dia? Saya tidak pernah. Saya tidak pernah. Jujur. Kau masuk tempat gigi, yang mau cabut atau yang mau, kau percaya tidak? Kau percaya tidak? Jujur dari lubuk hati. Kita itu harus husnuzon, tak boleh suuzon pada orang. Tapi kalau dia cabut kau punya gigi, kau percaya tidak kau Pras? Saya cuma bertanya. Tapi kalau dia yang cabut, saya tidak percaya. Kau bertanya ya? Bertanya. Tidak cabut. Praktek dong. Kau gigi sakit, mau cabut gigi datang saya. Begitu. Saya bahkan sampai detik ini. Masalah saya punya gigi, saya tidak pernah tanya Mamat. Tidak pernah. Saya mending langsung ke Saya kalau dokter. ada soal matematika algoritma, ini kita bicara praktek. Ya. Apa kalau teori saja kan tidak ada bukti kan? Ya. Misalnya saya kasih, tolong dong uraikan ini kira-kira maksudnya apa. Insya Allah kita percaya. Toh? Musik, ya toh? Praktek, Pras. Ya. Ini apa nadanya enaknya kemana ya? Percaya. Ada soal matematika, saya kasih ke dia. Kalian kasih peta perencanaan tata ruang sama saya masih bisa bantu uraikan. Praktek ini. Yesus juga bisa.
Tapi kita percaya, kok bisa tapi? Kok percaya tidak? Jangankan praktek bang, saya sampai detik ini tidak pernah bertanya soal gigi ke Mamat. Saya mending saya ke dokter. Kenapa ya? Kenapa itu mah? Ya itulah alasannya saya pindah ke stand up comedy. Tapi kenapa ya? Kenapa? Gara-gara manusia-manusia kayak kalian semua di muka bumi ini. Kalau kita oke lah, antum masuk ke dalam ruang praktek mau periksa karang gigi. Maksudnya bayangkan Anda mau periksa karang gigi, yang periksa karang giginya. Bayangkan. Karang gigi pakai stetoskop. Itu jadi Karang gigi pakai stetoskop. Karang gigi pakai stetoskop. tapi itu bikin saya dilema itu, Mat. Ya, Maksudnya, makanya saya tuh pengen percaya sama kau, saya tuh pengen husnuzon dalam Iya, hidup tapi ini. kan Saya tuh tidak pengen akan banget mungkin. husnuzon. Saya juga tidak bisa praktek memang. Iya, tidak bisa praktek, tapi waktu itu gue suruh ambil campuran saya tambal. Itu kan bercanda. Kau punya gigi lu bang? Dia bilang, kau punya gigi lu bang? Tidak usah pergi ke dokter. Sini, kau pergi beli campuran saya tambal. Pucat. Itu bercanda, bercanda. Balik lagi nih. Tapi itu tadi yang saya bilang, yang itu tadi saya lihat di IG Reels. Iya, iya, Nah, iya. itu tuh ada tidak budaya kayak begitu? Atau memang itu kayaknya di beberapa tempat aja Ya kan? mungkin beberapa budaya kayak gitu ya untuk ngasih contoh kan mungkin biar menjaga perasaan kali ya. Ya. Ini seperti apa, seperti apa. Sebenarnya boleh-boleh aja sih kayak gitu. Tapi kau sudah pernah ketemu? Eh, Belum, sejujurnya. Kaget dia bro main di sini. Sepupu pasti ketemu terus. Kau sudah pernah ketemu pertanyaannya, maksudnya bro. di keluarga mau lihat situasi yang kayak begitu, dikeluarin teh gitu. Kalau dikeluarin sih dikeluarin teh ya. Tapi nggak sampai yang disiramin. Yang itu pakai Tidak, tidak disiram. Ditumpah, Itu tadi ditumpah, ditambahin ditumpah. sama dia. Cuman di Tuang. jatuhin dikit Tidak aja. pakai kode. Dicatoin Pakai dikit kode, aja. ada nggak? Mungkin sebagian ada tapi Risa jarang nonton sih. Lebih ke kayak kalau mau biasa kan Arab tuh kan nggak kayak kalau yang biasa kan dia bisa ketemu terus apa. Biasanya tuh lebih kalau mau lihat anak perempuannya suruh nganterin minuman Iya. aja. Tapi nggak ditumpahin. Cuman kayak udah Bukan- nganter terus kita ngeliat gitu. Iya. Oh jadi berarti kau belum pernah lihat yang ditumpahin? Mungkin belum ada yang kayak, masih biasa aja terus. Lah berarti kalau nggak tumpahin berarti ditolak. Ini tumpahin, itu Ya, berarti dia- terima. Iya, tumpahin juga bukan begini, gini aja, sedikit Ya aja. dibikitin. Itu kayak Turki mungkin sering banget tuh kayak gitu tuh. Mungkin ya, Ada saya Turki, juga tahu ada IG Turki. Reels itu saya tidak tahu itu dari, tapi memang username-nya bukan orang Indonesia. Karena biasanya kan bapaknya menentukan kan. Bapak yang menentukan. Iya. Tapi mohon maaf, itu teh kan? Teh. Soalnya waktu itu dia bilang hamar. Kayak nggak mungkin deh, Mat. Hamar bang. Masa nggak boleh bawa keluar ham? Iya. Jadi saya bilang, makanya saya bilang waktu itu, kayak terlalu liar itu mah. Lagian itu Tidak Mamat, mungkin. kalau Hamar nanti dia tidak pikir Hamar, langsung kamar, langsung kamar itu. Gitu Langsung dia. berubah aku pikir. Dia pikir Kamar kata dia. Tapi udah mulai ada incaran-incaran. Doain aja. Bapak. Amin, Doain amin. aja. Mandiri. Nah, Tapi ini Sudah pertanyaan. 24 juga soalnya. Lebih suka orang luar yang tidak kenal yang misalnya ambil jalur saya atau lingkungan sekitar, keluarga. Kalau saya sih Mampus. lebih ke arah orang luar aja kali ya. Biar bisa kita tuh kayak ada mudiknya, kita bisa ada main-mainnya. Oke. kan bisa bagus. mudik juga ke Bondowoso. Iya bareng berarti. Maksudnya Kalau mudik dua tempat, kayak abang mudik dua Malang tempat, kan, iya dua gitu tempat. maksudnya. Tapi tetap maksudnya keturunan Arab juga. Eh, Atau mau kayak Atau sampai kayaknya sekarang tuh pengen terserah aja. akulturasi budaya gitu. kan slotnya kan 4 ya bang ya. Keren lu bro. Bagaimana tuh caranya? Itu belajar sama yang ini kita menjalankan Pak. Saya aja tanya bagaimana caranya. Oh berarti mau. Cuman tanya. Cuma tanya. Berarti Enggak, jatah bisa deh. 4. Biasanya dibuka dengan orang luar. Dibuka, kayaknya dibuka dan ditutup oleh orang luar aja. Di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah ini yang di dalam ya. Kalau menurut saya cocoknya itu toh 4 kan? Arab. Whip witawit. WIB, Wita. Oh, barat, tengah, timur. Iya. Oh. Jadi kalau kamu mau mudik juga di setiap zona waktu juga ada. Tapi sebenarnya pernah mikir gitu kok Bang Arya. Dia pernah tapi mikir aja. Untuk realisasi kayaknya mau digampar sendal sama orang rumah nggak boleh. Pasti. Tapi mungkin bisa nggak apa-apa, cuy. Pilihan. Tapi sebenarnya nggak izin juga nggak apa-apa sih. Bang. Iya kan, makanya. Tapi di situ Bisa bikin ribet, nanti ribet. Tapi capek bro. Tapi sebenarnya untuk apa kita merajut namun menghancurkan rajutan kita yang pertama. Iya. Itu sih itu lebih karena kan kebanyakan orang yang kita nggak salahin tentang slot 4 tadi itu ya. Iya. Tapi buat apa kalau kita sudah merajut yang baru, kemudian ketika kita merajut yang baru lagi malah merusak rajutan kita yang pertama. Iya. Makanya kenapa Saya itu? tuh- biasa. Saya tuh pernah Yang keberapa nih? Yang keberapa nih? tidak Ustadz Felix pernah ngomong ke saya begini. Itu
Kena banget. Kau yang nanya tapi. Itu yang bikin kok jadi kayak tidak jadi nih saya. Awalnya tidak jadi. Karena nih tanya Ustaz Felix jadinya. Kalau bahas ini ditekan terus. Kami lagi ngobrol-ngobrol. Kemudian ngomong gini. Ayat yang turun untuk yang boleh menikah Anissa 1, 2, 3 atau 4 itu tuh 2, 3 atau 4 gak ada satunya. Iya, 2, 3 atau 4 itu tuh motivasinya adalah untuk membatasi, Untuk mengurangi. membatasi Karena sebelum ayat itu turun kan orang nikah tuh kan banyak-banyak. berantakan ya. Iya. Banyak-banyak sekali. 12. Ayat itu turun itu untuk membatasi. Jadi kita tuh harus tahu dulu itu tuh ayat itu turun itu untuk membatasi, Setuju. bukan untuk menambah istri. Setuju. Jadi gitu motivasi ayat itu Asbabun turun. nuzulnya. Asbabun nuzulnya adalah untuk membatasi. Jadi kalau sudah satu ya, tapi kalau sanggup ya silakan. Cuman ada batasnya 4. Iya. Ya nggak sanggup. Ini mau tambah katanya. Nggak sanggup. Insya Allah satu aja. Salah satu aja. Mamat kok ada mau rencana tambah? Hah? Tidak ada. Masa sih? Tidak ada. Kalau kau sudah kaya gitu pendapatan kau sehari 3 miliar. Wis. Sehari gitu 3 miliar. Kok jujur aja, fuck ini bos. Kenapa harus bawa daerah ya? Begini bos. Maksudnya harus jumlah laki-laki saya lebih banyak di sana daripada perempuan. Tapi nanti kalau riset nikah undang-undang kita lah. Insya Saya juga Allah, mau nyanyi insya nanti. Allah, insya Allah. Wala air rekit lumayan nanti. Ada kan lagunya. Taman lima Asik. walau hatam ini Dia kalau nyanyi sama dia gitu lucu banget. Mas ngapain? Iya. Tapi kok rencana nikah muda? Nikah di usia Pernah kepikiran nggak? muda atau mungkin mau lebih matang? Iya. Sebenarnya sih kayak kalau kepikiran pasti ya, apalagi ngelihat zaman sekarang tuh kan banyak, apalagi kan saya ini kan di media sosial nih. Kadang kalau ada Gangguan, DM. iya kayak gitu tuh kadang ada rasa kayak daripada fitnah mending ini aja. Karena kan kadang beberapa kalau misal kita datang ke acara-acara kayak foto bareng atau apa tuh kadang nyaman kali ya foto sama cewek gitu kan. Tapi kan itu kan maksudnya kita kan kayak orang bagus aja. Namanya kita manusia bukan nabi. Manusiawi. Jadi pernah kepikiran. Berarti daripada fitnah mending nikah ya. Itu sebenarnya bukan pemikiran yang pasti ya. Karena kan menikah itu kan benar-benar sepanjang jalan, sepanjang hidup kan. Jadi nggak semudah membiarkan daripada fitnah. Karena kita juga butuh matang juga emosi dan lain sebagainya. Tapi itu menarik banget, maksudnya daripada itu fitnah jatuhnya mending direalisasikan gitu. Iya, ya mungkin satu sisi bisa jadi benar ya, satu sisi ya. Daripada kok difitnah, bro. Iya. Daripada difitnah. Merealisasikan juga tidak, saya memang tidak. Mending dilaksanakan biar kenangan menjadi banyak rasa. Iya. Tidak apa-apa. Minum dulu ya. Biar enak Baru ini kopi kenangan Black Aren yang punya saya nih dengan formula baru karena sekarang ada Arabica blend-nya. Ini yang Arabica ini paling cocok dengan saya karena saya ini kan teman-teman tahu lah, saya tuh lama hindari kopi karena saya takut kena lambung. Nah, yang kopi kenangan yang Arabica ini aman sekali untuk lambungnya kita. Karena dia pakai Arabica premium, dia aman di lambung. Betul. Kopinya terasa lebih kuat dan menggunakan gula aren grade terbaik sama seperti yang dipakai di kafe-kafe. Nah, kalau lu nggak pernah nongkrong di kafe-kafe, kan anak-anak Gen Z itu banyak bro, nongkrong-nongkrong di kafe, lu nggak nongkrong? Suka nongkrong. Karena kan gue denger lu dari awal tuh udah pesantren. Sebenarnya Sistem nongkrong lu gimana dong? Nongkrong tetap ada sih pasti ya, nongkrong asik. Bahkan kita juga lagi gimana sistem dakwah ini asik, nongkrong dakwah era-era Gen Z atau milenial. Nah, tetap itu ada pasti. Bahkan kajian-kajian kita juga pernah kajian di kafe gitu. Tapi kita nggak pernah kajian di masih untuk. Kayaknya juga udah lama deh. Sekarang itu namanya. Woi, kau tahu banget mas? Bro, fuck bro. Kenapa dia jadi fuck ya? Kenapa dia Dia tidak terima nih. Kenapa hal yang buruk nih? Fuck bro. Karena kita tadi bilang. Kenapa Di callback aja. Di callback. Terlalu gampang. Ini nanti tiba-tiba tiap ada kenakalan fuck bro. Kurang ajar. Tapi Rizat, kita ini kan ya maksudnya bukan yang berasal dari pondok lah. Ya misalnya Bang Pras, Bang Abdur juga bukan dari pondok. Bukan. Juga enggak. Kita sekolah negeri biasa. Kita udah pernah bahas. Saya semua bilang Tapi Risa tahu tidak, dia ini juara hifdzul Quran. Masya Allah. MTQ MTQ. tingkat provinsi. Hidungnya langsung gini, hidungnya gini.
Oh, karena salah. Bukan Hifdul. Hifdul Quran mah cermat susah sekali. Saya kalau cuma MTQ saya juga pernah MTQ kok. Anda kan ini apa fashion show. Dia MTQ tapi cabang fashion show. Saya pernah ikut. Fashion show pakai baju koko. Terus bergaya lagi begini. Saya ini baru turun kacamata. Gokil. Ya maksudnya kita ini tidak ada ini pesantren lah. Tapi kalau misalnya nih kita punya anak, itu sebenarnya masih relate nggak? Cocok nggak? Karena kan generasi dia mungkin generasi Gen Z, masih relate nggak pesantren dengan tuntutan generasi muda sekarang? Iya, generasi sekarang ini. Tapi memang sekarang jujur nggak semua pesantren kurang bagus ya. Tapi ada juga yang bagus. Karena kan sekarang banyak banget tuh isunya bahwa saya pesantren tuh mungkin kotor tempatnya, terus pasti kalau kasar, pemukulan segala macem. Ya sebenarnya kalau ada satu kata tuh mengatakan seperti ini, madrasatul ula, ibu itu sekolah pertama buat anaknya. Nah, madrasah ini kan berarti kan ilmu pengetahuan pertama itu datangnya dari orang tua. Kenapa kita tidak yang menjadi? Kenapa harus kita menitipkan? Tapi juga nggak buruk juga ketika kita menitipkan anak kita di pesantren. Nah, kan banyak orang tuh kayak udahlah. Dan justru banyak stigma masyarakat tuh kayak daripada kamu nakal. Asli. Nakal-nakal sedikit kasih masuk pesantren. Padahal itu bukan solusi. Padahal itu malah merusak esensi daripada pesantren. Harusnya yang mampu-mampu yang punya keinginan lah. Jadinya pesantren semua isi anak nakal semua. Iya, buat keinginan lah ya. Keinginan. Tapi mungkin abang-abang kalau punya anak mau dimasukin pesantren. Mau sih kalau saya. Ya. Tergantung dia nakal atau tidak. Nakal atau tidak. Dia bantah terus dia tidak. Iya dong. Maksudnya kalau tahu dia dari sekarang tuh maksudnya udah baik aja, lurus aja. Kau tetap mau masukin pesantren? Justru saya kasih masuk pesantren. Mau sih. Karena saya merasa saya pengen dia mendapatkan semua ilmu yang saya punya. Tapi kan saya punya batas. Saya punya batas keilmuan yang kayak mau lebih dari tafsir ini. Tadi misalnya. Mau lebih dari ini Bapak udah nggak bisa ajar, Nak. Ini harus harus cari guru yang lebih hebat dari ayah lagi gitu. Baru saya masukin pesantren. Tapi yang sekarang ini udah ya saya izin gitu. Mada kemarin. Dia bilang gini, "Ayah, kenapa obat nyamuk itu bikin nyamuk mati?" Terus saya bilang, "Ya karena ada racun. Karena ada racunnya." Terus dia bilang, "Ya, tapi kan namanya obat." Dia tanya gitu. Anda mau jawab molekul kimia. Tapi kan namanya harusnya nyamuk sehat gitu. Iya. Tapi kan namanya obat. Kenapa dia mati? Dur, bener Dur. Pesantren Dur. Bahaya Dur. Saya lagi mau ngomong, saya langsung terdiam. Saya langsung terdiam kayak, bener juga lagi. Aduh apa ya? Ini memang salah. Mada kamu pesantren Mada. Ke Kairo sekalian. Langsung Al-Azhar. Tapi make sense. Obat sakit kepala kan menghilangkan. Iya. Menghilangkan Obat sakit nyamuk? kepala. Iya. Obat nyamuk berarti menghilangkan nyamuk. Nyamuk. Oh iya, masuk akal. Mada itu jawabannya. Iya, mana itu pulang baru jelaskan. Oh iya. Pulang baru Mungkin jelaskan. juga Obat diare. Mungkin juga Menghilangkan bahasanya diare. kalau di satu kemasan jadi jelek kayak racun nyamuk gitu. Tapi racun tikus ada racun aja ya? Iya. Iya, bukan obat tikus. Bukan obat tikus itu hari keriting. Iya. Bukan obat tikus. Racun tikus. Racun Harusnya tikus. racun nyamuk. Sehingga nyamuk pusing-pusing mati. Pusing-pusing mati. Pusing-pusing. Ini nih. Aduh, Anda minta jajan lagi. Ya kan dia terbagi nih. Dia terbagi. Kalau nyamuk mati karena pusing, bukan soal matematika. Apa ini? Dia terbangsa, keseprot. Dia tidak langsung mati, dia masih pusing. Baru mati. Baru kita kalau biasa buka buku, ada nyamuk kan yang biasa kadang mati di sini. Itu dia baca buku, pusing, dia capek, huruf terlalu besar. Saya pusing, saya mati. Aduh, astagfirullah. Sudah hari ini seru sekali. Bagaimana Richard? Merasa bermanfaat di sini? Masya Allah, senang banget sih. Ini kan sudah minggu kedua Ramadan. Sebentar lagi kan nuzul Quran juga kan. Kok baru pertama kali ini podcast? Baru pertama banget Akan nih. banyak lagi bro, pasti bro. Masya Allah. Akan banyak setelah dari titik Amin. kumpulnya akan banyak sekali. Amin. Luar biasa ini Amin. anak Amin. muda, maksudnya umur 24 tahun, Ya. ilmu agamanya sudah banyak dan saya juga banyak tersiram ilmu agama. Sementara minggu lalu kita baru berdebat tentang
Tarawih kita sholat apa enggak? Coba ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita pulang. Oke. Lu pernah nggak pas taraweh nggak taraweh tapi nongkrong di depan masjid? Jujur. Kayak dulu waktu kecil pernah sih. Saya juga waktu kecil. Saya dulu. Definisi kecil dulu. Ini memakai batasan usia. Kecilnya umur berapa? Saya itu ya kemarin waktu selesai ini saya sempat ngobrol sama Rehan. Apa potong aja itu ya? Saya kelihatan jahat. Enak sekali kita sendiri terlihat nakal ya. Terus dia main gampang bisa potong di editing. Kecil umur berapa? Kecil kayak waktu SD, masih SD. Masih SD pernah kau tidak terawih? Izinnya terawih. Tapi maksudnya main. Tapi main mercon. Manusiawi. Mercon lagi. Kan manusia bukan nabi boy. Biasa. Ini tidak pernah. Ini Saya tidak pernah. Masuk semua terus. Masih terasa terawih ya? Ya Allah, di episode ini terjawab. Main merconnya depan masjid. Main depan masjid sampai dimarahin tuh. Oke, itu maksudnya. Kau pernah guys, saya mau balik nih. Tempel yang orang pakai itu tidak? Tempel orang pakai cabenya ke dondong. Tidak. Masa cuma saya? Itu di daerah Anda. Saya? Kalau itu di daerah Anda, panggil dulu teman-teman Anda ke sini. Ke rumah saja dulu sebentar yuk. Iya, boleh. Saya ada mau belajar beberapa hal seperti itu. Rumah saya saja sudah. Semua sudah umrah, saya belum ini. Saya bawa satu ya, kopi kenangan. Ada di sini saya sudah. Sudah saya di sini. Oh ya sudah. Di sini sudah. Ini ada kerupuk ini, makan kerupuk. Saya sampai sahur deh di sini. Berkumpul bercanda membawa cerita, di titik kumpul sedih jadi bahagia. Jangan Ribut, capek, ribut semua.